Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlalu berat membawa bawaan barang saat menuju ke Mekah melaksanakan ibadah umrah tentu akan sangat merepotkan di perjalanan. Tidak tahu apa yang harus dibawa juga tidak mengenakan dan akan menambah pengeluaran ketika berada di Mekah dan Madinah jika ada barang yang dibutuhkan ternyata tidak dibawa. Maskapai penerbangan internasional umumnya memberi fasilitas gratis bagasi kurang lebih 30 kg dalam sekali jalan. Untuk jamaah dari daerah dengan rute transit domestik, fasilitas gratis hanya kurang lebih 15-20 kg. Bahkan, ada maskapai tertentu yang tidak memberi fasilitas gratis bagasi. Maka dari itu, hendaknya jamaah perlu memperhatikan penting dan tidaknya barang bawaan. Jamaah umroh yang hendak berangkat sudah tahu bawaan apa saja yang harus dibawa. Kelengkapan perempuan dan laki-laki serta anak-anak masing-masing tidak sama. Jamaah harus jeli mempersiapkan, terutama yang membawa anak-anak. Jangan sampai karena kurang persiapan selama di Mekah dan Madinah, kerepotan mencari yang diperlukan atau kelebihan muatan dan mengganggu perjalanan. Biasanya agen umroh sudah memberikan beberapa barang penting berkaitan dengan ibadah. Sedang untuk keseharian selama di Mekah dan Madinah dan keperluan lain-lain, jamaah umroh menyiapkannya sendiri. Berikut kategori barang bawaan yang penting untuk jamaah umroh ketahui ketika hendak berangkat ke Tanah Suci. 1. Kategori barang bawaan dari agen umroh. Umumnya agen umroh memberikan kepada jamaah sebagai berikut. Travel bag atau tas bagasi. Warna dan model dan kualitas biasanya seragam satu kloter. Sebaiknya jamaah tidak mengganti koper yang diberikan oleh agen umroh untuk memudahkan pencarian bagasi di Bandara Saudi. Kain ihram untuk laki-laki dan mukena untuk perempuan. 1 kain batik untuk jamaah jahit sendiri. Ukuran kain biasanya cukup untuk dibuat kemeja, ID card, tas kecil atau tas tenteng, buku panduan umroh dan doa-doa. 2. Kategori barang bawaan atau perlengkapan umroh untuk perempuan. Peralatan khusus sholat seperti mukena, sajadah, dan tasbih. Baju sehari-hari untuk ke masjid. Umumnya umroh 9-15 hari, jamaah bisa membawa baju 4-5 style. Jamaah bisa mencuci saat berada di hotel Mekah atau Madinah. Namun karena waktunya yang relatif pendek, sebaiknya hindari mencuci agar tidak repot. Manset atau kain penutup lengan sangat penting agar jamaah bebas sewaktu mengangkat tangan, terutama saat tawaf. Baju khusus tidur 2-3 style yang enak dan santai untuk dipakai. Kaos kaki untuk dipakai sehari-hari 3-4 pasang. Jaket untuk di pesawat. Bisa dipakai selama di Mekah dan Madinah jika musim dingin. Panty liner dan pembalut. Jamaah tetap membawa pembalut untuk mengantisipasi datang bulan atau keputihan. Kacamata dan masker. Bawalah masker sesuai petunjuk kesehatan. Sandal jepit atau sandal santai untuk sehari-hari. Alat mandi seperti sikat gigi, pasta gigi, sabun mandi, sampo, sabun cuci muka, dan minyak wangi. Kemas dalam satu wadah agar praktis sewaktu dibawa. Alat makeup seperti pelembab dan bedak penting untuk melindungi kulit dari udara yang kering. Al-Quran dan buku doa, usahakan yang saku agar praktis. Meskipun di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi tersedia, tidak ada salahnya membawa sendiri untuk dibaca di perjalanan atau di hotel. Konsultasi ke dokter untuk jadwal menstruasi dan penyakit tertentu yang berkaitan dengan kewanitaan. 3. Kategori barang bawaan untuk jamaah laki-laki. Sarung 2 atau 3 buah. Dan peralatan sholat seperti sorban, sajadah, dan tasbih. Celana panjang 1-2 buah untuk perjalanan pulang pergi dan jalan-jalan keluar hotel. Hindari menggunakan celana pendek atau di atas dengkul sewaktu keluar hotel. Baju koko untuk sholat 3-4 buah. Kaos untuk sehari-hari dan untuk istirahat
2-3 buah. Buku doa dan Al-Quran saku. Alat mandi seperti sabun mandi, sampo, sikat gigi dan pasta gigi. Kacamata dan masker. Alat make up seperti pelembab dan hand body. Sendal jepit untuk sehari-hari. Jaket untuk di pesawat. Bisa juga digunakan saat di Mekah dan Madinah. Jika musim dingin, udaranya sangat dingin. Bagi perokok, silakan bawa secukupnya dan masukkan ke koper bagasi. 4. Kategori barang bawaan untuk anak-anak. Perlengkapan ibadah umroh untuk kategori anak-anak tidak jauh berbeda dengan jamaah dewasa. Namun, sesuaikan dengan kebiasaan anak, seperti mainan kesukaan, susu, pampers, tisu, dan baju-baju yang tentunya lebih banyak. Perlengkapan anak usahakan ada yang ditempatkan di tas khusus, karena jika mendadak memerlukan ganti baju, pampers, dan lain-lain yang relatif lebih sering. Catatan penting untuk perlengkapan jamaah. 1. Jamaah harus tahu tujuan pertama di Mekah atau Madinah. Saat tujuan di Mekah, maka kain ihram diletakkan di tas kecil, bukan di koper. Jika tujuan di Madinah, kain ihram bisa diletakkan di koper. 2. Jamaah harus tahu juga perakiraan musim di Saudi. Jika musim dingin, jamaah bisa menggunakan jaket yang lebih tebal, karena di musim dingin sangat dingin suhunya. Jika musim panas, cuaca di Mekah dan Madinah bisa sangat panas. Jamaah bisa menambah bawaan pakaian, karena di musim panas intensitas keringatnya lebih banyak. 3. Bawa beberapa kantong plastik. 4. Bawa identitas pendukung seperti KTP atau SIM. 5. Bawa obat-obatan yang cocok seperti antimo, obat mah, vitamin C, obat sakit kepala, minyak kayu putih, dan lain-lain. Tetap konsultasi dengan dokter untuk jamaah dengan riwayat sakit tertentu. 6. Baju ganti satu style dan barang-barang yang sekiranya diperlukan dimasukkan ke dalam tas tenteng. Jadi jamaah tidak membongkar koper yang sudah rapi. Tas tenteng tidak boleh diisi dengan benda tajam dan cairan lebih 100 ml per wadah. 7. Membawa sendiri gunting kecil untuk tahalul. Namun jika merepotkan tidak perlu bawa, sudah disiapkan mutawif di sana. 8. Charger handphone dan bawa colokan berkaki 3. Terkadang beberapa hotel di Mekah atau Madinah hanya menyediakan untuk colokan berkaki 3. 9. Jamaah bisa membawa cemilan atau kue kering seperlunya untuk makanan ringan selama perjalanan atau saat di hotel. 10. Usahakan untuk keberangkatan muatan barang tidak lebih dari 15 kg. Agar ada space untuk membeli oleh-oleh saat kepulangan. Kalau keberangkatan sudah berlebih, dikhawatirkan kerepotan saat kepulangan. 11. Gembok koper agar aman saat masuk bagasi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.